Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujaya Lestari, NIM 252010028, Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi. Dan di sini saya hormati Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan video presentasi PPT saya yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam. Langsung saja ke pembahasan utama, yaitu latar belakang. Islam adalah agama yang menekankan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Konsep ketuhanan dalam Islam dikenal dengan istilah tauhid, yang berarti mengesahkan Allah dalam segala hal. Tauhid menjadi fondasi utama bagi seluruh ajaran Islam, baik dalam ibadah, akhlak, maupun sistem sosial kemasyarakatan. Pemahaman terhadap konsep ketuhanan sangat penting agar seorang muslim dapat beribadah dengan benar dan menempatkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dalam Islam, tauhid dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketiganya membentuk dasar keyakinan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pembahasan pertama, yaitu pengertian konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam agama Islam merupakan dasar utama dari seluruh ajaran Islam. Islam menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya, dan Dialah pencipta seluruh alam semesta. Pemahaman tentang ketuhanan dalam Islam dikenal dengan istilah tauhid, yang berarti mengesahkan Allah dalam segala hal. Dalam ajaran Islam, konsep ketuhanan bukan hanya menyangkut keyakinan bahwa Allah itu satu, tetapi juga mencakup pengakuan dan penghambatan total kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Artinya, keesaan Allah tidak hanya diakui dalam ucapan dan keyakinan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Konsep ketuhanan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu pengertian tauhid. Tauhid merupakan inti ajaran Islam dan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Secara bahasa, tauhid berasal dari kata wahada yang berarti mengesahkan. Dalam konteks akidah, tauhid berarti meyakini dan mengesahkan Allah dalam segala hal yang menjadi kekhusuannya sebagai Tuhan. Pemahaman tauhid yang benar menjadi dasar yang membedakan antara keimanan dan kesyirikan, antara kebenaran dan kesesatan. Secara etimologi, tauhid dapat diartikan sebagai menyendirikan, menyatukan, dan mengesahkan Allah. Akan tetapi, jika ditelisik secara syariat, tauhid dapat diartikan sebagai mengkhususkan Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, beserta nama dan sifatnya. Selanjutnya, pembahasan 3 yang menjelaskan tentang aspek-aspek tauhid. Kata Rabb dan Ilah mengandung aspek utama yang menjadi karakteristik khas Tuhan. Kata Rabb yang mengandung aspek rububiyah, bahwa Allah adalah Tuhan yang mencipta, mengatur, dan menguasai semesta alam. Sementara kata Ilah mengandung aspek uluhiyah, bahwa karena Allah adalah Rabb yang mencipta, mengatur, dan menguasai semesta alam, maka hanya Allah yang patut dan layak disembah, dan selain Allah adalah makhluk yang diciptakan sehingga tidak layak untuk disembah. Maka rububiyah dan uluhiyah yang menjadi karakteristik khas dan utama sifat Tuhan serta umum tauhid dibagi dalam 3 aspek: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, serta tauhid asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini keesaan Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Tauhid rububiyah diambil dari salah satu nama Allah, yaitu Al-Rabb, yang memiliki beberapa makna, yaitu pemeliharaan, pengasuh, pendamai, pelindung, penolong, dan penguasa. Tauhid rububiyah mencakup keimanan terhadap 3 hal, yaitu beriman kepada keesaan Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah, dan beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah secara umum seperti mengatur rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan lain-lain. Kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah meyakini keesaan Allah, yang bahwa Allah yang layak disembah,
bahwa tiada Tuhan selain Allah, meyakini Allah dengan cara melaksanakan ibadah kepadanya. Konsep tauhid uluhiyah adalah aspek penting dalam ajaran Islam dan menjadi landasan bagi pelaksanaan ibadah dalam agama tersebut. Prinsip utama dalam tauhid uluhiyah adalah menolak penyembahan kepada selain Allah. Dengan demikian manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. 3. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat berarti mengesahkan Allah dalam nama-nama asma dan sifat-sifatnya. Seorang muslim wajib meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan keagungannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan lain-lain. Namun manusia tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan makhluk hidup. Dalam tauhid asma dan sifat, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Menetapkan semua asma atau nama dan sifat, tidak menolaknya. 2. Tidak menamai dan menyifati Allah melampaui batas yang telah ditetapkan. 3. Tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan selain Allah. 4. Tidak mencari hakikat bentuk sifat-sifat Allah. Implikasi konsep ketuhanan dalam kehidupan. Pemahaman terhadap konsep ketuhanan dalam Islam memiliki implikasi besar dalam kehidupan manusia, yaitu antara lain 1. Menumbuhkan ketakwaan dan keikhlasan. 2. Meningkatkan tanggung jawab moral. 3. Membentuk sikap sabar dan tawakal. 4. Mendorong semangat beribadah dan bekerja. 5. Menumbuhkan persaudaraan dan keadilan sosial. Selanjutnya, kesimpulan. Konsep ketuhanan dalam Islam merupakan fondasi utama keimanan seorang muslim. Islam menegaskan keesaan Allah dalam 3 aspek tauhid, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Pemahaman yang benar terhadap ketiga aspek ini akan melahirkan keimanan yang kuat, sikap ikhlas dalam beribadah, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsep ketuhanan bukan hanya diyakini secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam perbuatan nyata. Itulah video presentasi PPT saya yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.